Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar balap motor di seluruh dunia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempat kita mengupas tuntas segala hal tentang kecepatan, adrenalin, dan tentu saja drama MotoGP. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar luar biasa, sesuatu yang mungkin akan mengubah peta persaingan di musim 2025. Kita akan bicara tentang Marc Marquez, sang alien yang baru saja membuat pengakuan gelar yang pastinya akan membuat rival-rivalnya gemetar. Teman-teman sekalian, mari kita jujur, musim MotoGP 2025 ini benar-benar didominasi oleh satu nama, yaitu Marc Marquez. Ya, dia kembali, dan kali ini dengan motor Ducatinya. Dia seolah tak terbendung, kemenangan demi kemenangan diraihnya, seolah-olah dia sedang balapan di level yang berbeda dari pembalap lainnya. Bayangkan, kita baru saja melewati Grand Prix Ceko dan Marc Marquez sekali lagi menunjukkan kelasnya. Dia meraih kemenangan kelima berturut-turut, baik itu di sprint race maupun balapan utama. 5 kemenangan beruntun. Itu bukan cuma keberuntungan, itu adalah dominasi mutlak. Dan tahukah kalian betapa signifikan kemenangan ini? Dengan hasil tersebut, Marc Marquez kini memimpin klasmen dengan keunggulan 120 poin yang fantastis. Angka itu teman-teman bukan sekedar angka. Itu adalah jurang pemisah yang sangat lebar antara dia dan para pesaingnya. Rival terdekatnya Alex Marquez bahkan tidak mencetak poin di Grand Prix Ceko. Itu artinya keunggulan Marc tetap kokoh di angka 120 poin setelah 12 ronde, tepat sebelum jeda musim panas yang mendebarkan. Pecco Bagnaia, rekan setimnya di Ducati yang notabene adalah juara bertahan, bahkan tertinggal jauh di posisi ketiga dengan selisih 168 poin. Bisa kalian bayangkan, dari posisi pole di Grand Prix Ceko, Pecco justru merosot ke posisi keempat. Ini menunjukkan betapa sulitnya mengimbangi kecepatan dan konsistensi seorang Marc Marquez saat ini. Melihat dominasi yang luar biasa ini, Marc Marquez akhirnya mengakui sesuatu yang besar. Dia mengakui bahwa gelar ini adalah gelar yang hanya bisa ia kalahkan. Sebuah pernyataan yang sangat berani, namun juga realistis, mengingat betapa jauhnya ia di depan. Bagi saya, prioritas utama dan satu-satunya prioritas adalah memenangkan kejuaraan, kata Marc. Dan sekarang saya selalu mencoba untuk berbicara jujur, saya hanya bisa kalah. Jadi saya masih punya 10 balapan lagi. Saya harus menjaga mentalitas yang sama, di mana tim harus menjaga semangat yang sama dan mencoba melakukan yang terbaik. Tapi rekornya aku tak peduli, aku hanya ingin jadi juara dunia lagi. Kata-kata itu teman-teman benar-benar menunjukkan mentalitas dari juara sejati. Dia tidak tertarik pada rekor-rekor baru, meskipun dia baru saja mencetak sejarah sebagai pembalap Ducati pertama yang memenangkan 5 Grand Prix berturut-turut. Dengan kemenangan ke-70 dalam karirnya, dia kini menjadi pembalap tersukses kedua dalam sejarah. Tapi bagi Marc, semua itu tidak sepenting gelar juara dunia. Kini pertanyaan yang muncul adalah, apakah Marc Marquez akan mulai bermain aman? Apakah dia akan mulai mengelola balapan dengan cara yang konservatif hanya untuk mempertahankan keunggulannya? Jawabannya tegas, tidak. Soal mentalitas, menyelesaikan penguasaan poin bukanlah dan tidak akan menjadi cara saya, ujarnya. Jadi, jika saya bisa menyerang, saya akan menyerang setiap balapan. Pernyataan ini adalah peringatan keras bagi para rivalnya. Marc Marquez tidak akan mengendurkan gas. Dia akan terus menyerang, terus mendorong batas, dan terus mencari kemenangan. Ini adalah kabar buruk bagi mereka yang berharap Marc akan bermain aman di paruh musim kedua. Mari kita membahas balapan di Brno. Itu adalah contoh sempurna dari bagaimana kesabaran Marc Marquez membuahkan hasil. Ia memenangkan balapan 21 putaran itu dengan selisih
kurang dari 2 detik. Tapi perlu kita ingat, dia tidak langsung memimpin. Dia sempat tergeser ke posisi ketiga di putaran pembukaan oleh Marco Bezzecchi yang mengendarai Aprilia. Banyak pembalap akan panik dan berusaha merebut kembali posisi terdepan secepat mungkin. Tapi tidak dengan Marc Marquez. Dia melihat Bezzecchi menekan keras dan Marc memilih untuk menunggu. Dia mengamati, dia menganalisis. Dia menunggu sampai ban Bezzecchi mulai menurun di putaran ke-8 dan saat itulah dia menyerang. Maksud saya, rencananya adalah mencoba memimpin balapan sejak awal dan mengelola balapan sesuai keinginan saya, jelas Marc. Tetapi ketika Marco menyalip saya, dia mengerem sangat terlambat dan dengan kecepatan tikungan yang bagus. Jadi saya memutuskan untuk menunggu di belakangnya. Dan ketika saya merasakan ban pertama lepas, saat itulah saya menyerang. Karena disitulah saya mulai bermain dengan motor dan seperti biasa di bagian kedua balapan saya merasa semakin baik. Lalu saya berhasil menempuh jarak tersebut dan itu cukup untuk meraih 25 poin. Ini adalah masterclass dalam strategi balap. Marc tidak hanya cepat, dia juga cerdas. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bersabar. Dia tahu bagaimana membaca kondisi balapan dan memanfaatkan keunggulan motornya di paruh kedua balapan. Jadi teman-teman, apa artinya semua ini untuk MotoGP 2025? Marc Marquez kini berada di posisi yang sangat-sangat kuat. Dia memiliki keunggulan poin yang masif, mentalitas seorang juara sejati yang tidak akan pernah menyerah, dan kemampuan untuk menyerang di setiap balapan. Pengakuan gelarnya bahwa saya hanya bisa kalah adalah sebuah pernyataan kepercayaan diri yang akan membuat para rivalnya berpikir keras. Akankah ada yang bisa menghentikan dominasi Marc Marquez? Apakah rivalnya bisa menemukan cara untuk memangkas jarak poin yang begitu besar? Atau akankah Marc Marquez terus melaju tak terbendung menuju gelar juara dunia ke-9-nya? Suatu hal yang pasti, paruh kedua musim 2025 ini akan sangat menarik untuk disaksikan. Jangan lewatkan setiap detiknya karena Marc Marquez telah menetapkan standarnya dan sekarang giliran para rivalnya untuk merespon. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update MotoGP lainnya. Sampai jumpa di balapan berikutnya. Gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi.